Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun biasanya berkelahi, mudah untuk terluka dan berdarah. Namun faktanya, aliran darah normal hanyalah darah biasa, bahkan bukan darah sperma. Hanya cedera yang sangat serius, pendarahan yang berlebihan akan melukai darah. Adapun darah sperma di jantung, itu adalah darah sperma di dalam darah sperma, yang merupakan vitalitas seseorang. Setelah kehilangan setetes darah esensial ini, kekuatan keseluruhan Chu Xingyun akan melemah setidaknya 10% di tahun depan, sampai 1 tahun kemudian, setelah setetes darah esensial pulih, keadaan lemah akan berakhir. Membuka mulutnya dengan ganas, Taiko Duolong menghargai hal yang paling penting, menelan setetes darah. Setetes darah esensi ini mengandung 3000 kitab suci dewa dari tablet racun kuno. Selama setetes darah esensi ini dapat sepenuhnya disempurnakan, naga racun purba pada awalnya akan bersentuhan dengan kekuatan asli dari cara beracun. Jika dikatakan, bola naga yang diubah oleh 5 manik-manik beracun dapat membantu Taiko naga beracun menyediakan jalur penanaman spiritual. Kemudian Chu Xingyun memberikan Taigu Dulong ke seluruh negeri. Jika hukum kehidupan mati dalam mutiara 5 racun adalah bintang yang cemerlang. Lalu Chu Xingyun memberi Taiko Duron seluruh langit berbintang. Sebagai makhluk beracun, apa yang dicatat dalam tablet racun kuno adalah jalan yang paling asli. Ketika esensi dan darah memasuki tubuh naga racun kuno menggigil hebat. Serangkaian rune hijau terus-menerus melompat keluar dari tubuh naga beracun kuno, dan setelah memutar-mutar naga beracun kuno beberapa kali, mereka kembali ke tubuh naga beracun kuno. Di antara fluktuasi hebat, naga beracun purba, dengan panjang 3000 meter, menyusut sedikit. Setelah setiap napas, tubuh Taiko Dragon memendek 1 meter. Akhirnya, setelah 3000 napas, tubuh Taiko Duron sepanjang 3 km menyusut menjadi hanya sekitar 1 meter. Melihat tanah, tingginya hanya 30 hingga 40 cm, seperti naga beracun kuno dari seekor anjing kecil bumi. Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa ukuran Taiko Dragon menjadi lebih kecil adalah karena energi dan racun dalam tubuh, yang telah mengalami hubungan 3000 kental. 3000 dewa berbisa, memadatkan kekuatan racun di tubuh naga berbisa kuno, dan volumenya telah berubah dari 3 km menjadi kurang dari 1 meter. Namun, meskipun volumenya menjadi lebih kecil, kekuatan Taiko Duron telah sangat meningkat. Setelah kondensasi super, toksin Duron menjadi lebih tebal dan lebih intens. Apalagi, jika perlu Taiko Duron dapat memulihkan tubuh kapan saja dan langsung berubah menjadi Taiko Dragon sepanjang 3 km. Di antara jongkok di kaki belakang, naga beracun kuno melompat dengan keras dan jatuh ke lengan Chu Xingyun, menjulurkan lidah merah muda kecilnya seperti yang diharapkan, dan menjilati wajah tampan Chu Xingyun yang gila. Merasakan keintiman Taigu Dulong, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Naga beracun kuno ini, meskipun telah dilahirkan untuk waktu yang lama. Tapi nyatanya, Taiko Duron benar-benar menghidupkan kebijaksanaan, atau setelah menelan banyak teh Wudao. Oleh karena itu, untuk Taigu Dulong, Chu Xingyun jelas merupakan orang yang paling dapat dipercaya dan intim di dunia. Ia juga orang terpenting yang ingin ia lindungi dengan hidupnya. Dengan ringan berdiri naga racun kuno, Chu Xingyun berkata, "Oke, selanjutnya. Anda tinggal di sini, memurnikan 5 manik-manik racun dan 5 urutan racun, menggambar Taoisme naga leluhur, dan berlatih prasasti kuno racun 3000 dewa." Mengangguk dengan penuh semangat, Taiko Dragon melambaikan sepasang lengan kecil, dengan ekspresi bangga padaku, tidak masalah. Di antara pikirannya, Chu Xingyun berkomunikasi dengan kehendak Taigu dan bertanya tentang Duron memiliki jiwa perang dan kemungkinan kostum jiwa. Sangat disayangkan, seperti yang diprediksi Chu Xingyun, Taiko Poison Dragon tidak bisa mendapatkan semangat perang dari Taiko Battlefield. Lagi pula, jiwa naga ras naga sudah menjadi yang paling sombong, dan kekuatannya jauh melebihi jiwa perang biasa, mengapa harus diganti? Selain itu, Taikoan akan membuatnya sangat jelas bahwa selama pertempuran berlanjut, jiwa naga Taiko Poison Dragon juga akan terus tumbuh, yang jauh lebih kuat daripada jiwa pertempuran yang diperoleh dari medan perang Taiko. Adapun tubuh naga, tubuh pertempuran klan naga sebanding dengan tubuh pertempuran masing-masing daerah. Sebenarnya, yang disebut tubuh pertempuran adalah tubuh pertempuran khusus yang diciptakan oleh kehendak kuno, meniru tubuh pertempuran iblis, tubuh pertempuran ras naga, dan tubuh pertempuran iblis. Ada lautan darah di sudut paling tersembunyi dari medan perang utama Taiko. Di dalam lautan darah ada akumulasi darah dari berbagai suku di medan perang kuno sejak zaman kuno. Lautan darah sangat berbahaya, dan biasanya sulit untuk masuk. Namun, setiap 100 tahun, kekuatan laut darah akan memasuki periode kegagalan. Selama waktu ini, para biksu di atas rumah-rumah merah dapat memasukinya dan mendapatkan peluang.
Situasi spesifik di lautan darah juga tidak jelas untuk kehendak Taikoan. Dia hanya tahu bahwa begitu dia memasuki lautan darah, dia dapat memperoleh darah. Selama itu telah muncul di bagian langit dan bumi ini, termasuk semua garis keturunan leluhur, semua garis keturunan dapat ditemukan dan diperoleh di lautan darah. Bahkan, Anda dapat menemukan Chu Xingyun, darah yang pernah meledak di medan perang Taiko. Setelah darah esensial dari yang kuno dan kuat dapat ditemukan dari lautan darah dan diintegrasikan ke dalam tubuh perang, kekuatan tubuh perang dapat diperkuat beberapa kali, lebih dari 10 kali, dan bahkan puluhan atau ratusan kali. Sedangkan untuk jiwa perang, pergilah ke kuburan kuno tandus di medan perang Taiko Perantara. Selama kekuatannya mencapai tingkat tertentu, bahkan jika pertempuran terbunuh di medan perang Taiko, jejak jiwa perangnya tidak akan pernah hilang, tetapi akan berkeliaran di pelik. Meskipun segel jiwa perang tidak memiliki ingatan dan tidak ada kesadaran, ia tetap mempertahankan banyak kemampuan sebelum kehidupan Tuhan. Setelah Anda mendapatkan identifikasi segel jiwa perang, Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam jiwa perang, sehingga dapat memperoleh kekuatan sihir, keterampilan tempur, dan teknik-teknik master jiwa perang. Pada akhirnya, itu adalah jiwa. Jas jiwa hanyalah peralatan energi. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan nyata, Anda masih harus memasukkannya ke dalam jas fisik. Dan tempat terbaik untuk mendapatkan banyak senjata ajaib adalah menjadi bagian dari medan perang Taiko canggih, yaitu, bekas medan perang yang runtuh. Medan perang yang runtuh adalah tempat di mana pertempuran yang runtuh pecah tahun itu. Pada saat itu adalah perang kehancuran yang menghancurkan seluruh tanah terpencil, membentuk lautan bintang, dan membentuk 3 medan perang kuno besar. Pertempuran tercabik-cabik dan bumi hancur. Yang disebut, di bawah sarang, ada telur lengkap. Di bawah perang itu, semua leluhur-leluhur terbunuh, dan yang kuat di zaman kuno semua dihancurkan. Bahkan tuan leluhur tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan makhluk lain mati. Setelah perang runtuh, waktu gelap pertemuan 3.600 yuan dihabiskan di dunia. Selama waktu itu, tidak ada jejak kehidupan atau kehidupan di seluruh dunia. Selama pertemuan 3.600 yuan, pecahan-pecahan bumi dalam kehampaan berangsur-angsur terkondensasi menjadi bola di bawah pengaruh gaya sentripetal, yang sekarang menjadi bintang-bintang di langit, juga dikenal sebagai planet. Di bawah perang dunia I, dunia hancur dan semua bangsa punah. Stasiun kehancuran adalah pertempuran kehancuran dunia, dan seluruh dunia, serta bangsa-bangsa kuno liar, benar-benar punah di bawah pertempuran itu. Karena itu, di medan perang yang runtuh, selama ratusan juta tahun, kekayaan berharga yang dikumpulkan oleh leluhur kuno, senjata palsu dan berbagai senjata ajaib telah hilang di dalamnya. Jika Anda bisa memasuki medan perang Taiko canggih, dan memasuki area inti dari medan perang yang runtuh, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan zaman kuno, senjata-senjata kuat leluhur dan berbagai senjata ajaib. Lautan darah dari medan perang Suire Junior. Kuburan kuno yang terbengkalai di medan perang Taiko Perantara. Medan perang yang hancur dari medan perang Suire yang canggih. 3 alam padat ini adalah tempat ajaib yang harus dilewatkan oleh semua tuan dalam daftar kaisar. Satu-satunya cara untuk menjadi master ranking kaisar adalah dengan memasuki 3 keajaiban ini dan mendapatkan panen yang mengejutkan. Awalnya, Chu Xingyun ingin memasuki lautan darah dan mendapatkan darah kuno. Namun, menurut kehendak Taiko, lautan darah dibuka sekali, hanya 12 tahun yang lalu, dan itu akan memakan waktu lebih dari 80 tahun sebelum dibuka di waktu berikutnya. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa, di dalam tubuh Chu Xingyun, dia sudah memiliki garis keturunan kuno terkemuka, dan tidak perlu pergi ke lautan darah untuk menemukan peluang. Saya mendengar bahwa di dalam tubuhnya sendiri, dia sudah memiliki darah kuno terkemuka. Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Di antara pikirannya, Chu Xingyun memanggil setetes darah hitam emas berkaki 3. Melihat setetes darah esensial dan merasakan gelombang api yang mengerikan dalam setetes darah esensial, Taiko dengan pasti akan berkata, ya ini adalah level tertinggi, dan itu bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu garis keturunan kuno tertinggi. Tampak kosong pada tetes darah hitam emas berkaki 3. Pada awalnya, di Gunung Tiantai, Chu Xingyun menemukan sarang emas hitam berkaki 3. Awalnya, Chu Xingyun berpikir itu 9 emas hitam berkaki 3. Tapi setelah serangkaian hal, Chu Xingyun menyadari bahwa darah hitam emas berkaki 3 bahkan bisa diubah menjadi 9, atau 9 menjadi 1. Meskipun tampaknya menjadi 9 tetes darah esensi, tetapi 9 tetes darah esensi digabung menjadi 1 adalah darah esensi hitam berkaki 3 emas lengkap. Melihat setetes darah hitam emas berkaki 3, Chu Xingyun berkata dengan kosong, ini salah. Saya telah mengintegrasikan darah hitam emas berkaki 3 ini ke dalam tubuh saya, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Archaik akan berkata sambil tersenyum, apa yang Anda sebut integrasi hanyalah hibrida fisik yang sederhana, tetapi pada kenyataannya, garis keturunan Anda, dan garis keturunan emas hitam berkaki 3, tetapi dipisahkan dengan jelas, cara menggabungkan. Mendengar penjelasan Taiko, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, saya mengerti, bukankah Anda mengatakan? Apakah Anda harus menggunakan api jiwa untuk benar-benar mengintegrasikan darah hitam emas berkaki 3?
Mengangguk-angguk, Taiko akan berkata, ya, bagaimana kamu memperbaiki tulang roh? Bagaimana cara memperbaiki setetes darah ini? Ini adalah satu-satunya cara. Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, fusi sejati adalah memadukan garis keturunan Anda dengan garis keturunan emas hitam berkaki 3 menjadi garis darah yang sangat istimewa dan sangat unik. Dia mengerutkan kening dan berkata, maksudmu setelah perpaduan darah hitam emas berkaki 3, garis keturunan saya akan bermutasi dan menjadi tidak jelas. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Archaik akan terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, mengapa Anda berpikir begitu? Anda perlu tahu, darah tubuh Anda tidak kurang dari 10 juta tetes, dan darah Jinwu berkaki 3 ini berkaki 3, hanya setetes. Setelah merenung sebentar, Taiko akan terus berkata, ini seperti setetes darah esensial yang Anda berikan kepada naga beracun kuno. Mungkinkah itu, setelah penggabungan setetes darah esensial Anda, garis keturunan naga beracun kuno menjadi tidak jelas? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata, bagaimana mungkin, sebenarnya, bahkan jika setetes darah esensial menyatu tidak akan ada perubahan pada Taiko Dragon. Setetes esensi dan darah hanya memberi Duron Archaik, 3000 kitab suci ilahi dari hukum racun, lanjut Chu Xingyun. Dengan terkekeh, Taiko akan berkata, kebenarannya sama. Setelah Anda menggabungkan darah hitam emas berkaki 3, Anda benar-benar mendapatkan jalan api yang sama yang terkandung dalam tetes darah itu. Dihadapkan dengan kata-kata Taiko, Chu Xingyun berkata, ini tidak benar, Anda tidak mengatakan. Setelah mendapatkan garis keturunan kuno, setelah berintegrasi dengan diri Anda sendiri, Anda akan memiliki tubuh yang spesial, apakah kekuatan Anda akan meningkat gila? Sambil menghela nafas, Taiko akan berkata, meskipun, makna terbesar dari darah esensi sepi terletak pada jalan yang terkandung dalam darah esensi, tapi, setelah diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam darah esensi hitam emas berkaki 3, fisik Anda tidak dapat berubah sama sekali. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, jadi, setelah memasukkan setetes darah esensi hitam emas berkaki 3 ini, akankah saya memiliki tubuh emas hitam? Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan kuno kemudian akan berkata, jika Anda ingin memiliki tubuh Jinwu, setetes darah esensial tidak cukup. Setidaknya 9 tetes diperlukan untuk mengembun. Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, jika hanya ada setetes darah esensi emas hitam berkaki 3, Anda akan memiliki beberapa karakteristik tubuh hitam keemasan. Adapun karakteristiknya, itu tergantung pada apa yang terkandung dalam setetes darah esensi Anda. Kekuatan magis, kekuatan gaib. Mendengar kata-kata Archaik akan, Chu Xingyun berkata, selain bisa mengendalikan api matahari yang sebenarnya, tampaknya tidak ada yang ajaib sama sekali. Setelah berpikir untuk waktu yang lama dalam keraguan, Chu Xingyun tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan cemas, ya, setetes darah esensi ini dapat diubah menjadi 9, dan 9 menjadi 1, ini bukan fitur. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Taiko akan tertawa bahagia. Dalam tawa itu, Taiko akan dengan bersemangat berkata, kamu benar-benar layak menjadi anak saya dari Taiko, dan benar-benar mendapatkan tubuh Jiuyang yang paling berharga dan langka. Tubuh Jiuyang. Apa itu? Chu Xingyun tampaknya tidak mengerti kata-kata kehendak kuno. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Taiko akan tersenyum dan berkata tubuh Jiuyang berada dalam satu tubuh dan memiliki kekuatan Jiuyang. Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyiapkan gerombolan 9 hari. Mendengar kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata tidak apa-apa. Jika Anda bekerja sama dengan matahari di langit, Anda masih bisa memasang deretan besar 10 hari. Taiko akan berkata, arai besar Hengtian 9 hari atau arai besar Hengtian 10 hari, keduanya sangat kuat dan cukup kuat untuk menghancurkan dunia tapi hal paling mengerikan tentang tubuh Nine Yang tidak ada. Cara pembentukannya. Aktif. Setelah jeda, Suire akan melanjutkan, kamu berpikir tentang hal itu, kamu memberikan setetes darah esensi kepada Dragon Poison Sword, apakah kamu pernah mati? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Chu Xingyun berkata, meskipun sementara waktu aku akan jatuh dalam kelemahan, kematian tidak akan mati, kecuali darahnya habis, kalau tidak mudah mati. Dihadapkan dengan penjelasan Chu Xingyun, Taiko akan berkata itu benar, Anda tahu, setetes darah esensi Anda dapat dibagi menjadi 9, dan berubah menjadi 9 avatar. Hehe tersenyum, Taiko akan berkata, selama 9 avatar Anda tidak mati pada saat yang sama, maka Anda tidak akan pernah benar-benar mati, tetapi hanya jatuh ke dalam keadaan lemah. Mendengar kemauan Taigu, mata Chu Xingyun melebar ketakutan, dan berkata dengan tak percaya, dengan cara ini, aku tampaknya bisa melarikan diri dari bencana dunia dengan tubuh Jiuyang. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Kuno akan berkata dengan tersenyum, ya. Dalam tubuh Jiuyang, ini adalah tubuh terbaik untuk menghindari perampokan, dan bahkan salah satu dari mereka tidak perlu ditambahkan. Setelah makan sedikit, Archaik akan melanjutkan, dan Anda tahu, 9 avatar dibedakan dari tubuh 9 yang bukan tubuh ilusi, tetapi tubuh yang nyata. Dengan mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, dengan sepengetahuan saya, setelah dibagi menjadi 9, avatar Jiuyang ini tampaknya turun oleh kelas besar.
Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan kuno akan tertawa, jika dibagi menjadi 9, kekuatan spiritual, kekuatan hukum, kekuatan kehidupan, kekuatan roh, kekuatan jiwa. Itu akan dikurangi dengan faktor 9, yang tidak bisa dihindari. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya. Pada dasarnya, ini setara dengan membagi saya menjadi 9 bagian dalam sekejap, maka setiap kualitas setiap avatar hanya 1/10 dari yang asli. Dengan terkekeh, Archaik akan berkata, tapi 9 avatar akan berbagi War Soul, Battle Body, dan kostum jiwa Anda, yang tidak akan turun. Setelah jeda, Archaik will melanjutkan, dan jangan saya lupa bahwa begitu Anda memiliki 9 avatar, Anda dapat mengatur gerombolan 9 hari dan gerombolan 10 hari. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata, 10 hari sama dengan dunia kepunahan, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Sejauh 9 hari di langit yang bersangkutan, tampaknya Anda dapat langsung meningkatkan kekuatan setiap avatar dengan 9 waktu. Hehe tersenyum, Taiko akan berkata, sejauh menyangkut pertempuran, begitu tubuh 9 yang diubah, formasi Heng Tian 9 hari ditempatkan, yang setara dengan dewa Anda. Itu langsung menjadi 9, dan Anda mengatakan teror bukan teror. Dengan gembira mengangguk, Chu Xingyun berkata, itu benar, dalam pertempuran sendirian, selama 9 hari di langit dan 9 avatar ditempatkan, mereka akan memiliki kekuatan yang sama dengan milikku. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menghela nafas, satu-satunya kasihan adalah bahwa tubuh Jinwu ini tampaknya tidak meningkatkan pertahanan, jika tidak itu akan sempurna. Pertahanan. Tiba-tiba, Suire akan berkata, kamu tidak bisa melihatnya dengan cara ini. Tidak semua garis darah dipertahankan dengan cara yang sama. Setelah jeda, Suire akan berkata, untuk tubuh Jiuyang, pertahanan terbaik adalah menyerang. Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, tidak peduli seberapa kuat serangan itu, jika tidak ada pertahanan yang cukup, itu masih akan dikalahkan dan dipenggal, yang tidak bisa dihindari. Haha tersenyum, Taiko akan berkata, ada perlindungan kostum jiwa kaisar, dan Anda telah berubah menjadi 9, sangat mudah untuk dibunuh. Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, jika Anda kalah dengan 9 banding 1, itu hanya berarti lawannya benar-benar jauh lebih kuat daripada Anda. Bahkan jika Anda kalah itu normal. Mendengar kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun tiba-tiba mengetahuinya. Memang, meskipun tubuh Jiuyang adalah tirani, itu belum terkalahkan. Di dunia ini, tidak ada badan perang yang tak terkalahkan. Dia hanya ingin mengandalkan tubuh Jiuyang untuk melompati untuk mengalahkan musuh yang awalnya tak terkalahkan, yang tidak mungkin. Bukannya tidak ada kekuatan kuno yang memiliki tubuh Jiuyang di zaman kuno. Tapi sekarang, apakah mereka semua mati? Tubuh Jiuyang sudah menjadi tubuh pertarungan pamungkas, tetapi jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan itu tidak mungkin. Jika Anda ingin berdiri sendiri dan tak terkalahkan di dunia, hanya dapat dikatakan bahwa Anda ingin menjadi buta. Begitu badan perang dibuka, itu langsung berubah menjadi 9, dan kekuatan masing-masing badan perang persis sama dengan dewa. Ini sudah merupakan badan stasiun anti-celestial, dan tidak ada lagi yang bisa diminta. Selain itu, hal yang paling penting adalah, selama salah satu dari 9 tubuh pertempuran yang dihormati dan 9 yang bertahan, Chu Xingyun tidak akan mati. Setelah mengambil 8 tetes darah esensi, mereka bergabung kembali menjadi satu tubuh, dan setelah melakukan pemanasan untuk jangka waktu tertentu, mereka dapat pulih seperti sebelumnya. Tentu saja, tubuh perang Jiuyang juga cacat. Tubuh tempur Jiuyang perlu ditingkatkan dalam waktu 9 hari untuk memiliki kekuatan tempur yang sama dengan dewa. Karena itu, setiap kali 9 dan 9 yang tubuh pertempuran mati, kekuatan avatar lain akan berkurang 10%. Tentu saja, jika Chu Xingyun tidak menghindar dari membawa karma di punggungnya, dia dapat sepenuhnya membuka hari ke-10. Jadi dengan cara ini, 9 tubuh perang Zun dan 9 yang memiliki kesombongan 10 kali lebih kuat daripada mereka. Namun, hari ke-10 adalah sama, itu adalah dunia kepunahan. Setelah hari ke-10 terbuka, bumi di bawah arai besar akan langsung berwarna merah. Setelah pertempuran, daerah yang diselimuti formasi besar akan berubah menjadi padang pasir yang luas, yang tidak bisa lagi dipulihkan. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak berani membukanya di medan perang Taiko pada hari ke-10. Jika tidak, kehendak Archaik dari 3 medan perang besar pasti tidak akan diizinkan, dan bahkan akan dihukum. Medan perang utama Taiko tidak masalah untuk dikatakan. Saat ini, kehendak Taiko dari medan perang junior Taiko telah menganggap Chu Xingyun sebagai anaknya sendiri. Tapi semakin banyak ini, semakin banyak Chu Xingyun tidak bisa menghancurkan rumput dan pohon-pohon dunia ini. Dan begitu dia pergi ke medan perang Taiko utama, Chu Xingyun berani membuka langit selama 10 hari, dan dia pasti akan dihujani oleh Taiko di sana tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, pada hari ke-10, Chu Xingyun hanya bisa dibuka dengan tidak jujur di Death Star, tanpa khawatir tentang sebab dan akibat dan karma. Namun, pada tanggal 9, Chu Xingyun membuka dengan tidak jujur. Selama waktu pembukaan tidak terlalu lama, itu tidak akan mengubah lingkungan dan bentuk lahan di sekitarnya. 9 hari Heng Tian didasarkan pada tubuh perang 9 yang sebagai nukleus, dan satu-satunya cara untuk mematahkan formasi adalah dengan membunuh badan perang 9 yang dihormati.
Tidak ada metode lain yang bisa menghancurkan formasi. Setelah menganalisis pro dan kontra, Chu Xingyun segera mengambil keputusan. Mungkin, darah esensi hitam emas berkaki 3 ini belum tentu merupakan vena darah kuno terbaik yang cocok untuk Chu Xingyun. Tapi dari sudut pandang lain, darah hitam emas berkaki 3 ini belum tentu merupakan garis darah kuno terbaik untuk Chu Xingyun. Yang paling penting adalah waktu Chu Xingyun benar-benar terlalu berharga. Dia tidak sabar menunggu ratusan tahun untuk menunggu sampai waktu berikutnya darah laut terbuka. Selain itu, tidak peduli apakah itu cocok atau tidak, darah hitam emas berkaki 3 ini sudah menjadi darah teratas di zaman kuno. Hanya ada garis darah yang disandingkan dengan darah hitam emas berkaki 3, tapi tidak ada yang di atasnya. Jadi, setelah hanya berpikir sebentar, Chu Xingyun membuat keputusan. Melihat bahwa Chu Xingyun akhirnya memutuskan untuk menggabungkan darah hitam emas berkaki 3, Taiko jelas akan sangat puas, dan merilis cahaya biru hijau yang jatuh di kepala Chu Xingyun. Lampu virus menumpahkan, dan Chu Xingyun hanya merasa nyaman di seluruh tubuh, yang awalnya diberikan kepada Taiko Duron, dan darah yang hilang langsung diisi ulang. Melihat 9 tetes darah tubuh di tubuhnya, kembali ke keadaan penuh, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Di antara pikirannya, Chu Xingyun membagi darah hitam emas berkaki 3 menjadi 9. Setelah itu, Chu Xingyun mengendalikan api roh perang dan berkonsentrasi pada pemurnian. Di bawah api jiwa perang, darah Jinwu berkaki 3 dengan cepat berubah menjadi segumpal kabut merah energi murni dan bergabung ke dalam tubuh Chu Xingyun. Sepanjang pembuluh darah Chu Xingyun, sinar kabut merah berjalan melalui tubuh Chu Xingyun sepanjang jalan. Akhirnya, di bawah jalan, kabut merah mencapai hati Chu Xingyun dan bergabung dengan tetes darah esensi Chu Xingyun. Waktu berlalu setiap menit. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Akhirnya, 9 tetes darah esensi hitam emas berkaki 3 semua disempurnakan menjadi kabut hukum, dan digabung menjadi 9 tetes darah esensi Chu Xingyun. Dengan integrasi 9 tetes emas berkaki 3 dan darah hitam, dalam sekejap teks api suci muncul di atas 9 tetes darah esensi Chu Xingyun. Di bawah pengaruh darah sperma, semua darah sperma biasa yang mengalir melalui jantung juga muncul satu demi satu. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Chu Xingyun tidak menyangka bahwa dia baru saja menggunakan setetes darah halus untuk memberikan 3000 dewa racun kepada naga racun kuno. Di sisi ini, mereka mendapatkan 3000 dewa api dalam darah emas hitam berkaki 3. Meskipun 3000 kitab api Chu Xingyun tidak berasal dari monumen api kuno, tetapi 3000 kitab suci api itu cukup banyak. Selama itu benar-benar terserap, dan kuasai semua kitab suci api yang terkandung dalam tetes darah esensi hitam emas berkaki 3 ini. Chu Xingyun dapat menguasai misteri utama pemadam kebakaran, dan menguasai aturan tertinggi pemadam kebakaran. Lebih tepatnya, meskipun Chu Xingyun tidak memiliki monumen api kuno di antara 10 monumen kuno di Dadao, Chu Xingyun telah mewarisi 3000 karya ilahi di monumen api kuno. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Chu Xingyun telah menguasai 5 energi atribut di antara 10 energi atribut Dadao. 5 atribut energi adalah angin, guntur, racun, api, dan yang. Selain 5 energi atribut ini, Chu Xingyun menguasai energi kekosongan dan hukum kekosongan dalam 2 hukum langit, waktu dan ruang. Jika ruang dan waktu dihitung, ada 12 energi utama di jalan. Mereka adalah emas, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin, guntur, racun, waktu, dan ruang. Hanya saja waktu dan ruang adalah hukum melawan langit. Tidak ada warisan monumen kuno, tetapi hanya melalui darah. Lebih jauh, atribut yang bukan atribut api, tetapi kekuatan matahari. Melalui emas berkaki 3 dan darah hitam, Chu Xingyun secara alami memiliki energi yang. Adapun 3000 api dewa, itu adalah warisan yang terkandung dalam garis keturunan, bukan darah esensi emas hitam berkaki 3. Itu ditambahkan pada lusa. Misalnya, darah 3000 racun yang terkandung dalam setetes darah esensi yang dikirim Chu Xingyun ke Taigu Dulong bukanlah kekuatan darah-darah bawaan Chu Xingyun, tetapi ditambahkan pada lusa. Angin, guntur, racun, api, matahari, ruang. Merasakan kekuatan 6 hukum dalam tubuh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bingung. Anda harus tahu bahwa hanya ada 12 atribut di dunia, dan 2 di antaranya hanya dapat ditularkan melalui darah. Tapi sekarang, di bawah kecelakaan itu, Chu Xingyun sebenarnya memiliki 6 atribut ini. Secara umum, mirip dengan Kaisar Kecoak, sudah senang untuk menemukan jalan ke surga. Namun, Chu Xingyun di sini, ada 6 cara surgawi, dan semua bisa mengarah ke puncak tertinggi. Setelah menarik napas panjang, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan di dalam tubuh, di atas 9 tetes darah halus, sinar api memancar. Dalam sekejap, 9 tetes esensi dan darah berubah menjadi 9 matahari, bersinar terang di atrium Chu Xingyun. Di bawah kendali Chu Xingyun, 9 matahari perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke tengah, seolah-olah berkumpul bersama. Benar saja, di bawah kendali Chu Xingyun, seperti 9 tetes matahari, memancarkan esensi darah, secara bertahap menyatu bersama, terkondensasi menjadi setetes besar darah. Di atrium, matahari merah raksasa memancarkan cahaya besar.
Di bawah sinar matahari, Chu Xingyun hanya merasakan seluruh tubuh naik turun, penuh kekuatan, seolah-olah di antara tangan dan kakinya, dia bisa meledakkan kekuatan kehancuran. Perlahan-lahan membuka matanya, dan mata Chu Xingyun langsung menembakkan dua api yang menyala-nyala, dan menembak puluhan ribu meter lurus, yang benar-benar terkikis oleh malaria beracun dan erosi beracun dari medan perang kuno. Dengan napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang 3000 dewa api, tapi badan perang Jiuyang ini telah dibentuk secara resmi. Di masa depan, selama sejumlah besar tulang roh terus disempurnakan, tubuh perang 9 yang dapat terus ditingkatkan. Di antara saat pikiranku, di dalam atrium, matahari merah menyala, dan nyala api bercampur dalam darah, mengalir menuju anggota tubuh dan mayat Chu Xingyun. Pada saat yang sama, di luar permukaan tubuh Chu Xingyun, cahaya api menyala menjerit. Jika itu hanya api, itu sebenarnya bukan apa-apa. Hanya saja panasnya sedikit lebih tinggi, tidak ada yang luar biasa. Intinya, ini bukan api biasa, tapi api nyata matahari. Api nyata menunjukkan bahwa suhu api itu tinggi. Kata, matahari mengacu pada kecerahan selain suhu api. Jika ada yang berani melihat langsung ke matahari, bahkan jika dia bisa melihat bentuk matahari dengan jelas, matanya pasti akan terbakar oleh sinar matahari. Pada saat ini adalah kasus di sekitar tubuh Chu Xingyun. Tidak hanya nyala api yang membubung naik, tetapi juga cahaya yang bersinar, itu membuat mata orang tergeliat sekilas, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Ditutupi oleh nyala api, baju zirah emas Chu Xingyun muncul dari bawah kulitnya. Di bawah cahaya armor mantel emas, warna seluruh matahari berubah dari merah menjadi kuning keemasan. Saat berikutnya, cahaya ungu jiwa perang juga diberikan, dan kemudian di bawah sinar matahari keemasan, lapisan ungu cerah disepuh. Ungu dalam emas, putih dalam emas, hari yang luar biasa, dapat digambarkan sebagai brilian. Merasakan cahaya yang tak terbatas dan api dari tubuh perang Jiuyang, Chu Xingyun berpikir lagi. Saat berikutnya, tubuh Chu Xingyun meledak tiba-tiba. Di antara kilatan api, sosok Chu Xingyun berkurang menjadi 9. Karena 9 poin, semua indikator seperti energi, kekuatan mental, kekuatan jiwa, berkurang 10 kali lipat. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun minum dengan mabuk. Mengambil urat darah sebagai panduan, dan tubuh perang 9 yang sebagai inti, gerombolan pertempuran selama 9 hari. Dengan suara nyaring Chu Xingyun, di atas Jiu Dao Doppelganger, api naik ke langit, dan deretan besar 9 hari langsung menyala. Awalnya, karena terbagi menjadi 9, ia menjadi sangat lemah. Hanya tubuh perang Jiuyang dengan 1/10 kekuatannya, seluruh tubuh langsung terbakar. Dengan pembentukan formasi Hengtian pada tanggal 9, kekuatan 9 avatar secara instan meningkat 9 kali lipat. Tubuh perang Jiuyang, karena dibagi menjadi 9, jadi kekuatannya berkurang 9 kali. Dan karena peningkatan gerombolan 9 hari, kekuatan 9 avatar langsung meningkat 9 kali lipat. Antara satu pengurangan dan satu peningkatan, ke-9 avatar semua memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Chu Xingyun, dengan hampir tidak ada perbedaan. Ditangguhkan di udara, seolah-olah 9 matahari muncul pada saat yang sama di dunia mayat hidup. Melihat ke arah tanah, meskipun Chu Xingyun tidak sengaja menyerang, baja di tanah telah dipanggang dengan kemerahan, dan bahkan ada tanda-tanda mencair. Melihat tubuh di sekitarnya, avatar 9 respek dan 9 yang, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berpuas diri. 9 avatar Zun Jiuyang, masing-masing adalah tubuhnya, tetapi tidak semuanya. Untuk setiap avatar yang terbunuh, kekuatan semua avatar akan turun 10%. Setelah 9 avatar terbunuh, Chu Xingyun akan mati. Sebaliknya, selama ada satu avatar yang masih hidup, Chu Xingyun tidak akan menderita kerusakan, dan selama dia beristirahat untuk waktu yang singkat, dia dapat dikembalikan ke keadaan semula. Oleh karena itu, setelah memiliki tubuh perang Jiuyang, kecuali jika Anda dapat secara instan membunuh 9 avatar Chu Xingyun adalah mayat hidup. Sangat disayangkan bahwa jarak antara ke-9 avatar terbatas, begitu mereka terlalu jauh dan melebihi jangkauan pikiran Tuhan, mereka akan menghilang secara instan. Hari ini, pikiran Chu Xingyun dapat menempuh jarak 10.000 meter. Di medan perang kuno ini, dapat mencapai ratusan meter. Setelah jarak ini terlampaui, tubuh perang Jiuyang akan secara otomatis hancur dan kembali ke atrium Chu Xingyun. Jika Anda dapat mengabaikan batasan jarak dan ada di mana saja, selama Anda menyembunyikan 9 avatar dan menyembunyikannya di 9 tempat yang sangat terpencil, Anda tetap tidak akan mati. Dalam semburan suara dentang, 9 pedang emas muncul langsung di tangan 9 Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun telah mengintegrasikan pedang emas ke dalam pedang kuno Qixing, pedang kuno Qixing adalah prajurit fisik kekaisaran, bukan senjata energi. Karena itu, tidak mungkin untuk membedakan menjadi pedang kuno dengan 9 pegangan dan 7 bintang bersama dengan tubuh perang Jiuyang. Sederhananya, Seven Star Ancient Sword masih merupakan senjata sihir tingkat rendah, bukan kondensat hukum dan energi, dan untuk sementara tidak mungkin untuk membagi energi.
Jika Anda benar-benar ingin memiliki tentara sihir yang dapat dibedakan bersama dengan avatar, Anda hanya dapat pergi ke medan perang Taiko canggih untuk mendapatkan senjata tentara kuno yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Banyak dari senjata-senjata ajaib itu terbuat dari benda bawaan, dan benda bawaan, tanpa kecuali, semuanya merupakan penggumpalan energi dan hukum yang dapat dibedakan. Tetapi untuk saat ini, Chu Xingyun telah puas. Meskipun dia tidak bisa memiliki pedang kuno bintang 7, Chu Xingyun tidak ada salahnya dengan pedang emas. Di antara pikiran Chu Xingyun, Jiu Dao melambaikan pedangnya di tangannya dan bergerak cepat. Sambil mengerutkan alisnya, kesembilan yang terhormat dari Nine Respect dan Nine yang semuanya berbagi pemikiran yang sama, kesadaran yang sama, dan berbagi pemikiran spiritual yang sama. Namun, selama ini, Chu Xingyun tidak pandai bekerja sama dengan orang lain, jadi tidak ada aturan untuk bertarung, tapi sedikit membingungkan. Meskipun avatar sangat kuat, jika tidak memungkinkan untuk menggunakannya, 1 tambah 1 kurang dari 1. Hanya dengan menguasai taktik avatar, kekuatan 9 avatar dapat dimaksimalkan, dan efek 1 tambah 1 lebih besar dari 2 dapat dicapai. Namun, untuk saat ini, Chu Xingyun tidak terburu-buru, lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia harus melakukannya satu persatu. Setelah menarik napas panjang, pikiran Chu Xingyun melintas dalam sekejap, dan 9 avatar Dao langsung berubah menjadi 9 kelompok cahaya Dao dan bergabung bersama. Dalam sekejap api, Dewa Chu Xingyun muncul di udara, masih posisi di mana dia baru saja tinggal tanpa mengubah sama sekali. Melihat kepuasan Chu Xingyun, Taiko akan berkata, untuk saat ini, Anda tidak dapat meningkatkan di medan perang Taiko dasar ini. Jika Anda ingin terus meningkatkan, Anda harus pergi ke medan perang Taiko perantara. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, bukankah itu berarti medan perang utama Taiko benar-benar kalah dengan medan perang Taiko menengah dan lanjutan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Taiko akan berkata, kamu benar, tidak benar. Posisi medan perang Suire Senior adalah tempat para leluhur bertarung. Medan perang intermediate Taiko adalah lokasi perang super sunyi. Medan perang junior Taiko adalah tempat pertempuran pasukan Wanzu. Sejauh identitas dan status kekuatan kuno yang mati di medan perang, memang kekuatan kuno di medan perang Taiko yang maju adalah yang terkuat, diikuti oleh tingkat menengah, dan yang utama adalah yang terlemah. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, medan perang senior Taiko memang lebih kuat dari medan perang menengah Taiko, dan medan pertempuran menengah Taiko memang lebih kuat dari medan perang junior Taiko. Tidak ada keraguan tentang itu. Sambil menghela nafas, Taiko akan berkata, jika kamu berdiri dalam perspektif jiwa perang, kamu benar, tetapi dalam perspektif dunia, kamu salah. Chu Xingyun mengerutkan kening ketika mendengar apa yang akan dikatakan Taigu, tapi segera Chu Xingyun tiba-tiba menyadari. Mengangguk dengan keras, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa medan perang senior Taiko, meskipun itu adalah tempat di mana tuan leluhur jatuh, tetapi secara relatif, kerusakan yang diderita oleh medan perang Gaoji Taiko juga yang terkuat. Dengan senyum, Suire akan berkata, ya, itulah faktanya. Dalam hal kekuatan dunia, medan perang Suire utama adalah yang terkuat, medan pertempuran Suire menengah adalah yang kedua, dan keinginan Suire dari medan perang Suire canggih telah benar-benar bingung, bahkan yang paling. Setidaknya surat wasiat itu tidak bisa disatukan. Sejauh menyangkut dunia, medan perang junior Taiko telah menderita kerusakan paling kecil. Hukum seluruh dunia, serta langit, pada dasarnya sehat. Medan perang Suire tingkat menengah lebih baik daripada medan perang Suire tingkat tinggi, tetapi hanya setengah dari peraturan dan surga yang tersisa, dan itu milik dunia semi kacau dan semi teratur. Adapun medan perang senior Taiko, semuanya dalam kekacauan. Makhluk kuno tua, serta leluhur berbintang, merajalela di medan perang Suire senior. Seluruh medan perang dalam kekacauan. Ini dapat digambarkan sebagai daging yang lemah dan makanan yang kuat. Mengangguk, Chu Xingyun tahu bahwa, sejauh yang menyangkut binatang buas, itu memang tidak sebagus antara, dan menengah tidak sebagus maju. Bagaimanapun, binatang buas ini adalah tanda dari jiwa perang yang ditinggalkan oleh orang-orang perkasa yang mati di medan perang di zaman kuno. Medan perang utama Taiko di sini hanyalah area di mana prajurit dari semua ras bertarung, jadi tidak ada binatang jiwa lanjut di sini. Tentu saja, semuanya tidak mutlak. Tidak ada yang mengatakan bahwa di daerah di mana tentara bertempur, seorang super jenderal tidak bisa mati. Tidak ada yang mengatakan bahwa seorang prajurit biasa tidak dapat terbunuh di daerah pertempuran seorang super jenderal. Faktanya, di ujung Soul Mountain Range, di bawah kolam air, naga jahat kuno, lotus iblis kuno, dan kupu-kupu berkelip kuno, ketiganya, semua hanya kedua setelah keberadaan penguasa leluhur. Di bawah perang itu, lotus monster kuno, naga jahat kuno dari klan naga, dan kupu-kupu kilat kuno mati bersama, terkubur di bawah kolam air. Di bawah Perang Dunia Pertama, suku iblis, suku naga, dan ketiga tuan semuanya mati bersama. Namun, lotus tua kuno memiliki keterampilan yang unggul. Sebelum mati, benih-benih lotus tua ditanam di tubuh naga jahat kuno. Tapi pepatah lama itu bagus, belalang menangkap jangkrik, dan para kardinal ada di belakang.
Apa yang Archaic Yaolian tidak harapkan adalah bahwa sebelum kematian Flash Butterfly Witch, dia meletakkan telurnya di atas benih Yaolian. Dengan cara ini, Lotus Iblis Taiko tumbuh kembali menggunakan naga jahat Taiko sebagai nutrisi. Tapi Taiko Butterfly, dan Taiko Demon Lotus sebagai makanan, tumbuh lagi. Tapi apakah Taiko Shinbuki pemenang utama? Faktanya sudah jelas, bahwa Taiko Sparkle telah disempurnakan oleh Chu Xingyun, menggunakan guci racun Wan Gu untuk menjadi hewan peliharaan kecil, jadi Taiko Sparkle juga pecundang. Yang disebut, baku tembak menguntungkan nelayan. Chu Xingyun adalah nelayan yang akhirnya diuntungkan. Tubuh naga jahat kuno, serta tubuh lotus rakasa kuno, dan tubuh kupu-kupu kuno yang berkilauan, menjadi benda-benda di saku Chu Xingyun. Di antara ketiganya, tidak ada pemenang, dan pemenang sebenarnya adalah orang luar Chu Xingyun. Namun, mulai sekarang, Lotus Monster Purba belum tumbuh ke tingkat yang terlalu tinggi, dan bantuan yang dapat diberikannya untuk Chu Xingyun hanya dapat mencapai rumah-rumah ungu. Lama bernafas, Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal pada Taiko Akan. Selanjutnya, sebelum meninggalkan medan perang Taiko Junior, Chu Xingyun memiliki banyak hal untuk diatur. Pertama-tama, Chu Xingyun mengatur lebih dari 3 juta Jenderal Moyu di berbagai posisi di kapal perang hantu. Dalam keadaan normal, lebih dari 3 juta Jenderal Moyu ini tidak akan dikirim. Hanya ketika musuh asing yang kuat menyerbu dan pasukan Xianmen Xuantian tidak bisa melawan, sehingga musuh memasuki dunia mayat hidup, lebih dari 3 juta Jenderal Moyu ini akan muncul dalam pertempuran. Jika lebih dari 3 juta prajurit Moyu tidak akan mampu melawannya, maka Taiko Poison Dragon, dan Silver Dragon Divine Shoot yang masih dalam budidaya, akan muncul untuk melindungi dunia mayat hidup. Setelah reruntuhan padat yang diciptakan oleh dunia mati, selanjutnya, Chu Xingyun membangun tembok besar di sekitar tepi kapal perang hantu. Tembok besar yang disebut mengacu pada pembangunan tembok setinggi 100 meter di sekitar kapal perang hantu dengan panjang 3000 mil. Di dalam tembok kota ada dek kapal perang hantu, dan para biarawan dari gerbang Xuantian Xian akan membangun sebuah kota di sini dan tinggal di sini. Di bawah kendali Chu Xingyun, roh-roh mayat hidup di dunia mayat hidup semuanya menyatu menjadi inti bumi. Pada saat yang sama, lingkaran penjaga besar benar-benar menutupi kapal perang hantu, membentuk langit pelindung seperti Montenegro. Racun dan malaise dari medan perang kuno akan dihalangi oleh lapisan langit pelindung ini, tidak dapat memasuki dunia mayat hidup. Awalnya, energi kapal perang hantu tidak bisa mempertahankan langit pelindung yang begitu besar. Untungnya, kehendak kuno telah menghubungkan bumi dengan dunia mayat hidup. Energinya hampir tak terbatas, dan menjaga langit pelindung hanyalah masalah sepele. Di waktu berikutnya, setelah Chu Xingyun meninggalkan medan perang utama Taiko, 3 juta murid Xuantian, 3.000 penunggang naga Xuantian, dan 3.000 tembakan surgawi Xuantian akan dipindahkan ke sini untuk melawan pasukan Taikoan. Dapat dikatakan bahwa dengan pengecualian Taiko Poison Dragon, Silver Dragon Shooter, dan 3 juta Moyu Warrior, semua pasukan Chu Xingyun akan dikirim untuk terlibat dalam pertempuran tanpa akhir dengan pasukan Taiko Akan. Menurut pengaturan Chu Xingyun, Suire akan membangun 100 kota dalam radius 30.000 mil. Di bawah premis bisa memegang kota Xuantian, yaitu, kapal perang hantu, dunia mayat hidup. Para murid Xuantian dapat berkembang keluar dan menyerang ratusan kota. Setiap kali Anda merebut sebuah kota, Anda bisa mendapatkan kekuatan evolusi 10.000 monster, sehingga 10.000 biarawan dapat mempromosikan Red Mansions bintang 9 ke Purple Mansions. Setelah semua 100 kota ditangkap, Suire akan membangun 100 kota lagi dan terus berperang melawan gerbang abadi Xuantian dalam satu lingkaran tanpa batas. Setelah mempersiapkan selama 3 bulan penuh, Chu Xingyun akhirnya mengatur semuanya dengan benar. Pertama, Chu Xingyun membuka barisan teleportasi dari kota Yaolian. Melalui barisan teleportasi dari kota Yaolian, kamu bisa langsung mencapai kapal perang hantu, yang merupakan kota Xuantian di masa depan. Tentu saja, sebaliknya, Anda juga dapat kembali ke kota Xuantian dari kota Xuantian, tetapi Anda harus membayar banyak tulang roh sebagai biaya transmisi. Kedua, Chu Xingyun memindahkan 30 juta orang yang telah mencapai rumah mewah hijau dan jiwa perang bintang 9 ke kota iblis. Kota yang mempesona penuh dengan roh dan pemandangan yang indah, dan paling cocok untuk para beku. Untuk saat ini, 30 juta murid Xuantian ini, dan 3 juta murid Xuantian, ditambah 3.000 penunggang naga Xuantian, dan 3.000 tembakan dewa Xuantian adalah kekuatan utama Xuantian Xiantian. Adapun kota Nanhuang, masih diserahkan kepada 4 saudara perempuan Lulu. Setelah transfer lebih dari 33 juta biarawan wanita, para biarawan di gerbang Xuantian Xian di kota Nanhuang sudah pergi. Selanjutnya, keempat saudari Lulu harus terus merekrut biksu perempuan dan mengembangkan gerbang abadi Xuantian, cabang kota Nanhuang lagi. Tapi secara umum, gerbang abadi Xuantian di kota Nanhuang hanyalah kedok di luar. Kekuatan inti dari gerbang abadi Xuantian adalah di antara lebih dari 33 juta biarawan wanita. Anda harus tahu bahwa para beku di medan perang Taiko tidak terlalu mobile, hanya para beku yang telah terakumulasi dalam 10 juta tahun terakhir. Saat ini, semua biksu wanita yang berbakat dan potensial di sekitar kota Nanhuang telah dirampok oleh Xuan Tianjiao.
Sisanya, tidak dapat lulus ujian Tianzu. Para biksu dengan bakat dan potensi yang sangat tidak layak untuk diolah. Kapasitas kota Yaolian terbatas. Di luar kota Yaolian, jumlah rumput Yinsen yang bermutasi juga terbatas. Untuk jangka waktu yang lama di masa depan, bakat yang dapat dikembangkan kota Yaolian pada dasarnya adalah tetap. Bahkan jika Anda ingin melatih 33 juta murid Suantian dan murid-murid Suantian, Anda harus menginstalnya dalam batch dan menghabiskan banyak waktu. Di kota Nanhuang, para biarawan yang tersisa pada dasarnya tidak terlalu terlatih. Suatu kali, tidak ada begitu banyak waktu, yang kedua tidak begitu banyak energi, dan yang ketiga adalah itu tidak perlu. Pada dasarnya, tugas biksu manusia ini adalah untuk mendapatkan banyak tulang roh dan mengumpulkan kekayaan untuk Suantian Xianmen. Tidak peduli kapan waktunya tiba, tulang roh pasti mata uang keras dan tidak pernah terlalu banyak. Ambil 30 juta peserta magang Suantian sebagai contoh. Diperlukan ratusan juta tulang untuk memperkuat tubuh pertempuran ke bintang ungu. Ketika 30 juta peserta magang Suantian bertambah, mereka akan membutuhkan 30 triliun tulang roh, yang tidak bisa sepenuhnya dipenuhi. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa melakukan itu, tidak adil bagi para biksu ras manusia di kota Nanhuang. Namun, untuk kebangkitan umat manusia, harus selalu ada pengorbanan. Dan faktanya, semua orang berkorban, hanya saja, hal-hal yang dikorbankan, cara berkorban, tidak sama. Di bawah organisasi 4 Saudari Lulu, 30 juta murid Suantian berkumpul bersama. Selain jutaan biksu keluarga yang terlibat dalam keluarga, tidak mungkin meninggalkan biksu perempuan di kota kuno Nanhuang, lebih dari 30 juta biksu wanita setuju untuk pergi bersama dengan Chu Xingyun ke wilayah baru. Setelah menyimpan semua benda di ruang dimensi di gudang geosentris di dunia mayat hidup, Chu Xingyun menggunakan ruang dimensi untuk memulai transportasi massal para murid Suantian. Untuk setiap batch, Chu Xingyun tidak berencana untuk berkemas lebih banyak, hanya mengangkut 100.000 pengikut sudah cukup. Di lapangan besar kota Nanhuang yang besar, 100.000 pengikut Suantian segera berkumpul. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun mengumpulkan 100.000 penonton Suantian Tuo yang bersemangat ke dalam ruang dimensi. Kemudian, melalui susunan teleportasi kuno, dia bergegas langsung ke kota Suantian. Kota Suantian, dengan panjang 3.000 mil dan kapasitas 30 juta orang, jelas bukan masalah. Meskipun di kota Suantian, saat ini masih datar, tidak ada bangunan. Namun, semua murid Suantian adalah ranah kaisar, dan mereka memiliki rumah-rumah hijau dan roh perang bintang 9. Sama sekali tidak ada masalah untuk membangun beberapa rumah. Sedangkan untuk bahan bangunan, tidak perlu mencarinya. Anda tahu, dunia mayat hidup ini telah sepenuhnya dilebur oleh Chu Xingyun dan telah menjadi bintang paduan logam murni. Oleh karena itu, selama tentara jiwa ditarik, bahan bangunan dapat dipotong dari tanah untuk membangun rumah logam yang kokoh dan sangat nyaman, tahan lama. Adapun konstruksi dan perencanaan khusus, Chu Xingyun tidak akan campur tangan lagi, tetapi akan menyerahkan kepada Ratu Iblis dari dunia yang berpusat pada bumi. Ratu Iblis akan memerintah klan seperti Iblis. Melalui 30 juta utusan Iblis yang dikirim ke luar negeri, Ratu Iblis akan mengeluarkan serangkaian dekrit. Dengan pengalaman pemerintahan yang kaya dan berlebihan dari Queen of Magic, dan Runeway yang diajarkan oleh Chu Xingyun, seluruh kapal perang hantu pasti akan dibangun menjadi kapal perang bintang super. Ratu Iblis, bahkan diperintah oleh puluhan miliar setan, dan berhasil dengan baik. Pada puncaknya, Iblis Permaisuri bahkan mengelola ratusan triliun jurang pada saat yang sama, dan dia berhasil juga. Dalam hal pemerintahan sendiri dan pengembangan saja, Ratu Sihir tidak hanya berpengalaman, tetapi juga dalam kemampuan yang tak tertandingi. Begitu gelombang pertama 100.000 Suantian Tuo tiba, Permaisuri Iblis mengirim 100.000 utusan khusus. Setiap utusan Iblis bertanggung jawab untuk menginstruksikan murid Suantian untuk membangun gedung khusus sesuai dengan lokasi dan metode yang ditentukan oleh utusan Iblis. Yang disebut utusan Iblis sebenarnya dibudidayakan oleh Chu Xingyun di awal, dan 30 juta setan Rune Master. Pada saat itu, di dunia Qiankun, pertempuran antara Jurang Baiji dan klan kecoak mereka memproduksi dan membuat semua senjata rune. Ada 30 juta Suantian Tuo, dan tepatnya ada 30 juta Master Rune dari klan Iblis. Oleh karena itu, semua murid Suantian bisa mendapatkan akses satu-satu ke bimbingan pribadi dan bimbingan dari Demon Rache Rune Guru. Setiap kali Chu Xingyun mengangkut 100.000 murid Suantian, Ratu Iblis mengirim 100.000 Tuan Rune. Ketika Chu Xingyun membagi ke 300 batch dan mengirim 30 juta murid Suantian. Penuh dengan 30 juta murid Suantian, masing-masing dengan guru rune setan kecil terbang di sekitar. Menurut desain Queen of Demons, di geladak kapal perang hantu ini adalah medan perang melawan musuh. Tidak ada rumah atau bangunan sipil yang dibangun. Karena itu, 30 juta rumah para murid Suantian ini dibangun di bawah dek kapal perang. Bangun kota bawah tanah di bawah 10.000 meter di bawah permukaan, di bawah pelindung kapal perang. Bahkan, Iblis Permaisuri tidak berniat meninggalkan pintu masuk lorong di geladak. Dengan bantuan rune ruang di rune, kita dapat menyaring lari jadi identitas langsung untuk semua orang.
Dengan rune Jade, kita bisa langsung memasuki kota bawah tanah. Tentu saja, mengingat estetika manusia, di bawah perintah Ratu Sihir, menggunakan rune ruang untuk setiap beku, ruang pribadi persegi dengan panjang 3 km disempurnakan. Di ruang pribadi 3 km, ada lintian, villa, taman, halaman rumput, kebun buah-buahan, dan bahkan kolam renang. Selain itu, semua ruang pribadi dikelilingi oleh pola magis, yang berubah menjadi hutan, gunung, gurun, rawa, padang rumput. Jangan berpikir bahwa semuanya salah karena itu adalah ilusi. Sebenarnya, meskipun ilusi itu palsu, tapi perasaan itu nyata. Begitu Anda memasuki ilusi, Anda dapat benar-benar merasakan semua pemandangan dalam ilusi. Jika Anda memasuki fantasi gurun, rasanya seperti Anda menginjak pasir panas. Jika itu adalah orang biasa, jika Anda tidak minum air untuk waktu yang lama, ditambah matahari itu mungkin mati dalam bayangan dan menjadi tubuh yang kering. Tetapi tentu saja, mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini adalah penguasa kerajaan Kaisar Zun, dan mereka semua memiliki jiwa hijau dari 9 bintang, dan kekuatan mereka sangat kuat. Selain itu, ilusi-ilusi ini hanya untuk istirahat dan hiburan para beku, dan tidak ada deretan mengantuk. Karena itu, Anda dapat memasukkan ilusi dalam sekejap mata, dan Anda dapat keluar dari ilusi dalam sekejap yang sangat nyaman. Jangan meremehkan fantasi dan dunia nyata pada kenyataannya, tidak ada perbedaan mendasar. Meskipun ilusi adalah dunia virtual, tetapi dunia nyata, bukankah dunia ini divirtualisasikan oleh energi? Intinya, fantasi dan dunia nyata adalah sama. Hanya saja energi dunia nyata bahkan lebih besar, hampir tanpa akhir. Dalam dunia ilusi, energinya sangat lemah dan hanya bisa meniru satu adegan pada satu waktu, bukan seluruh dunia. Menyempurnakan ruang, menyempurnakan fantasi, atau bahkan membangun rumah, kebun. Jika Chu Xingyun menyelesaikan begitu banyak pekerjaan yang rumit, bahkan jika dia kelelahan, dia tidak bisa berbuat banyak sama sekali. Tetapi dengan bantuan 30 juta rune masters, semua orang hanya membangun satu set sesuai dengan gambar, tetapi hanya butuh 1 bulan untuk membangun. Rune masters ini juga ada di puncak Kaisar Wu Huang, dan mereka bisa dipromosikan menjadi kaisar yang mulia dengan hanya sedikit perbedaan. Mengandalkan kekuatan Kaisar Wu dan menjadi penguasa pola rune, memangkas ruang rune seperti itu, hasil dari 1 bulan ukiran yang bagus dan perbaikan yang bagus. Kalau tidak, itu hanya akan lebih cepat. Segera 30 juta runestones ruang seukuran kepalan tangan orang dewasa tertanam dalam di bawah armor Ghost Warship mencapai ruang bawah tanah 10.000 meter. Di permukaan, 30 juta batu rune ruang ini seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tapi di dalamnya berisi ruang besar dengan panjang 3 km, di sekitar ruang, ada juga beberapa arai sihir, yang dapat diaktifkan secara bebas. Jangan meremehkan batu rune ruang ini. Batu rune ruang kecil ini dipimpin oleh Ratu Roh Sihir dan dirancang oleh 3000 selir ajaib. Rumput, taman, kolam renang, kebun, ladang sayur di ruang semuanya nyata, dan tidak ada yang salah sama sekali. Hanya lingkungan rumah, gunung-gunung bersalju, rumput, langit, dan latar belakang lainnya yang virtual. Bahkan, jika perlu Anda juga bisa melamar beberapa hewan kecil untuk berkembang biak. Dapat dikatakan bahwa setiap aspek kehidupan sehari-hari yang dapat kita pikirkan dan butuhkan sudah diurus. Jadi, ketika 30 juta murid Suantian datang ke kota Suantian dengan hati yang keras. Ketika mereka memasuki dunia kecil yang didedikasikan untuk diri mereka sendiri di bawah bimbingan utusan sihir, semua biarawati gila. Lingkungan medan perang Taiko sangat kejam. Langit di sini tidak biru, dan airnya beracun. Dalam banyak kasus, bahkan air tanah bisa mengandung racun yang mematikan. Hanya air yang terkondensasi oleh para beku dari sistem air yang benar-benar alami dan tidak beracun, dan dapat dikonsumsi kapan saja. Medan perang Taiko sangat keras sehingga tidak cocok untuk makhluk hidup apapun. Bahkan bunga dan tanaman di tanah mengandung racun yang keras. Terutama jus bunga dan tanaman, setelah menyentuh kulit, itu akan mengikis serangkaian lepuh secara instan. Tapi sekarang, di dunia kecil ini, pemandangannya indah. Meskipun hal-hal di sini semuanya sangat umum, di luar medan perang kuno, planet kehidupan dapat dilihat di mana-mana, hal-hal yang tidak berharga. Tapi di sini, di medan perang kuno ini, semua ini adalah bayi yang tak ternilai. Khususnya bagi para biarawan wanita yang lahir di medan perang Taiko dan belum pernah melihat dunia luar, semuanya di sini hanyalah surga impian. Belum lagi 30 juta peserta magang Suantian, bagaimana menghibur dan melompat-lompat di dunia kecil mereka. Di sisi lain, Chu Xingyun pertama kali mengambil 4 saudari Lulu untuk membantu mereka mempromosikan ke Blue Man's Soul dan memberi mereka 1 set kostum Blue Man's Soul. Selanjutnya, Chu Xingyun mempercayakan segalanya ke kota Nanlu ke 4 saudari Lulu. Setelah mengatur semuanya di kota Nanhuang, Chu Xingyun bergegas ke kota Yaolian dan membuka saluran transmisi antara kota Yaolian dan kota Suantian. Dengan bantuan Archai Quill, 2 arai teleportasi terhubung ke urat nadi bumi, dan tidak peduli berapa kali mereka diteleportasi, mereka tidak perlu mengkonsumsi persediaan apapun.
Kota Yaolian adalah pusat pelatihan elit. Hanya Beku dengan bakat dan kualifikasi yang cukup yang memenuhi syarat untuk memasuki kota Yaolian untuk promosi cepat. Selain itu, kota iblis adalah tempat tinggal dari 3.000 penunggang naga Suantian. Mereka harus memanen mutan rumput tua yang sukar ditangkap setiap hari untuk memanen kostum jiwa. Begitu Chu Xingyun muncul, dia dikelilingi oleh Yuan Hong dan yang lainnya. Setelah sekian lama, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, dan Kokroa Emperor Zun semuanya telah mencapai jiwa perang bintang 9 jiwa merah. Selain 5 orang bodoh ini, ada 2 lainnya yang bergegas sesegera mungkin. Salah satunya adalah Lili yang menawan, pada saat ini, dia juga telah mencapai jiwa perang bintang 9 jiwa merah. Adapun yang kedua, Chu Xingyun dipercayakan kepada Huli dan dipercayakan kepadanya untuk merawat Yelan. Mulai sekarang, Yelan telah memiliki jiwa perang bintang biru 6 bintang, dan kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Xingyun memanggil Lotus Setan Taiko dan melepaskan 6 lampu lotus biru hijau, langsung membuat 5 barang Han, serta Huli, dipromosikan ke Zimang War Soul. Dengan jentikan tangannya, Lotus Peri kuno tenggelam kembali ke dalam air dan menghilang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.